Ini untuk informasi, saya ada rencana mungkin mau belajar bahasa di Jepang. Yeay! Jika dilancarkan ya. Untuk perihal jodoh, wow, The Wolf, bagus sekali. Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Oke, sekarang kita balik lagi bersama dengan Kak Sora Tarot. Yeay! Jangan lupa follow dan subscribe kami. Yoi. Di bawah linknya. Nah, hari ini dan kali ini Tomku sedang istirahat ya dia. Dan sekarang ini kita akan ngebahas tentang kartu tarot. Ya. Nah, ini gue belum pernah nih. Belum pernah menggunakan atau mengetahui kartu tarot itu apa. Dan kebetulan gue juga beli ini dari Kak Sora juga nih, ada nih. Kawaii tarot. Kawaii. Nah. Jadi cocok ya buat cocok. buat gue yang suka Jepang dan yang kawaii juga. Jadi gue beli. Nah, gue penasaran nih. Nah, sebelumnya mungkin boleh ceritain sedikit secara general kartu tarot itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kartu tarot itu kan adalah kartu yang berisi banyak simbolisme, yang berisi untuk prediksi sebenarnya. Tarot sendiri sejarahnya sudah sangat panjang lah ya. Aku rasa bisa teman-teman googling juga, nanti jadi apa namanya kontennya membosankan kalau saya ceritakan sejarahnya ya. Intinya adalah kartu tarot itu berisi gambar, warna, simbol yang bisa untuk membantu pembacaan fortune telling. Fortune telling kan artinya fortune, kesempatan atau prediksi. Awalnya dia hanyalah sebuah permainan. Awalnya sejarah awalnya dipakai untuk bermain, tapi pada sepanjang perjalanannya ternyata banyak praktisi yang involving untuk dia, ternyata dia bisa dipakai untuk memprediksi ini. Berarti ini benar-benar untuk masa depan ya, bukan masa lalu atau masa bisa sebenarnya. Masa lalu juga bisa. Oke, nah Kak Sora ini udah berapa lama sih baca kartu tarot ini? Aku baca dari 2017. Oke. 2016-2017 lah ya. Oke, sampai sekarang ya. Berarti ini belajar sendiri atau ada kursus atau gimana nih? Awalnya aku baca sendiri, otodidak awalnya. Tapi along the way ya sambil belajar, sambil kayak ada ikut workshop. Terus habis itu kan beli buku, belajar lagi gitu. Nah, asal mulanya gimana sih kok bisa kepikiran, kepengen cobain baca tarot ini? Ambil tisu dulu dong, sedih. Waduh. Jadi awalnya baca kartu tarot itu sebenarnya berawal dari biasalah ya, perempuan-perempuan. Dan saya rasa mungkin para laki-laki juga berawal dari patah hati. Nah, jadi memang dari awal waktu itu aku punya teman yang dia punya kartu tarot ya. Terus aku berasa nih kayak kartunya mengajak aku main. Kayak langsung kayak connect, kayak langsung suka. Sama kayak ketika kamu langsung kayak suka nih sama budaya Jepang gitu. Ada connect-nya. Terus semakin terpicu waktu itu karena mengalami patah hati. Nah, biasalah ya, perempuan patah hati, sedih gitu ya. Jadi waktu itu belajar tarot untuk merasa menolong diri sendiri. Supaya nanti kalau ada apa-apa, aku merasa kayak, paling tidak aku sudah punya gambaran gitu loh. Oke. Jadi asal mulanya dari situ, terus sekarang udah nggak patah hati kan ya? Udah nggak patah hati, tapi patah asa, enggak ya? Oke. Nah, sebenarnya Kak Sora tahu nggak sih kalau di Jepang itu sebenarnya udah ada banyak nggak sih kartu tarot itu? Sebenarnya di Jepang itu kan memang tarot itu bukan budaya Jepang ya, awalnya, tapi kan otomatis dengan perkembangannya zaman, jadi otomatis di absorb budayanya Jepang itu dibikin kartu tarot dengan banyak tema. Salah satunya adalah tema Jepang. Ini kamu kan yang punya kawaii, temanya gemoy-gemoy, lucu-lucu. Nah, ada juga yang temanya manga, ada. Wow. Ada. I love manga. Ada manga tarot, ada anime tarot, ada tradisional manga tarot, ada yang Japanese folklore tarot, ada. Jadi ini kan yang versi kawaii, ada yang versi budaya Jepang, ada yang versi anime, banyak sekali. Kak Sora ada tuh semuanya tuh. Aku jual. Kalau dijual ya, kalau itu aku pernah jual beberapa yang kayak anime atau manga. Oke. Wibu, Anda boleh menghubungi saya. Saya wibu. Oke. Nah, kalau misalnya mau beli mungkin bisa ke DM ya. Iya. DM Instagramnya Sora Tarot ya. Banyak juga kok yang beli
Untuk koleksi juga banyak. Oke, untuk koleksi. Iya. Nah, untuk koleksi berarti saya mau nanya juga sih. Ini sebenarnya kalau punya kartu tarot ini apakah harus sering digunakan atau disimpan aja boleh gitu? Tergantung kamu purpose-nya untuk apa, tujuannya. Kalau memang kamu kolektor, nggak apa-apa disimpan aja di tarot. Kan gitu kan. Aku ada beberapa juga yang customer dia tidak ngerti baca tarot. Tapi dia suka lihat gambarnya. Jadi koleksi. Tapi kalau memang kamu mau belajar atau mau dipakai lebih bagus lagi kalau sering dipakai. Jadinya ada koneksi ya. Jadi sama seperti kamu sering pakai mobil, kamu nyetir mobil yang sama pasti kan lebih biasa dengan mobil baru. Atau sama kayak baju, kamu sering pakai lebih nyaman daripada baju yang baru kadang-kadang. Bener kan ya? Bener. Baju kan makin belel, makin bolong. Iya. Buat di rumah kita nyaman banget. Iya, gitu. iya. Nah, berarti semua orang juga bisa baca kartu tarot dong? Betul. Sebenarnya secara teoritis bisa. Ini adalah dia ada skill dasarnya. Tapi sama pertanyaannya seperti kamu bertanya, apakah semua orang bisa memasak? Sebenarnya semua orang bisa memasak. Bisa. Tapi rasanya enak atau tidak, ada bagian dari talenta atau bakat. Betul. Jadi aku selalu bilang kalau baca tarot kombinasi. Kamu belajar disambung dengan kamu punya bakat atau enggak di sana sebenarnya. Iya, iya. Berarti kalau sering dilatih bakal mungkin bisa otomatis jago ya. Yang Bapak di sebelah sana kayak gitu kemarin dia. Beli aja tuh habis itu dia main sendiri. Udah tuh sekarang lumayan kayaknya. Oke. Ini tadi kawai tarot ini benar-benar langsung dari Jepang atau buat sendiri? Enggak, ini adalah punyanya, sorry aku pegang. Ini punyanya US. US Gamesing atau apa nih aku lupa deh printernya, tapi temanya Jepang. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekarang ini boleh nggak coba untuk dipraktekkan membaca kartu tarot untuk ini Budikun. Ini Budikun. Untung baju dia itu yang lagi lucu-lucu loh. Pas ya. Jadi mungkin biasanya tuh prediksinya apa sih bidangnya? Tergantung kamu orang menanya biasanya nasihat hidup, terus habis itu bisa juga pekerjaan, percintaan. Oke. Gitu. Boleh sih, mungkin terutama juga percintaan ya. Ini saya baru lucu loh, dia yang punya kartu tapi dia suruh saya baca pakai kartunya. Boleh, tapi nanti Budi aja yang shuffle kartunya ya. Oh oke. Mungkin boleh diarahkan ya. Keluarin dari kotaknya. Ini lucu loh teman-teman ini. Temanya lucu banget, kawaii banget. Kawaii. Oke. Ini nih bisa ditarik ada talinya. Oke. Banyak ya kartunya. Ya, 78. Terus sekarang saya kocok dulu ya. Betul. Tunggu, kamu mau nanya apa? Satu-satu atau langsung sekaligus? Kasih gambaran secara garis besar apa-apa aja yang mau kamu tanya. Misalnya kayak, mau kerjaan, mau percintaan, atau apa gitu. Oke, secara garis besar, jadi ini untuk informasi, saya ada rencana mungkin mau belajar bahasa di Jepang. Yeay! Jika dilancarkan ya. Jadi, saya sih pengen taunya pada saat di Jepangnya itu gimana dengan karirnya saya, apakah ada jodoh di Jepang, atau mungkin nasihat hidup juga boleh, kayak secara garis besar itu gimana sih saya di Jepang gitu. Oke. Boleh aku bantu, aku arahin dibagi 3 dulu kartunya, aku arahin ya. Oke. Silakan. Untuk Budi ini karena kartunya baru nih, dia masih baru banget kartunya. Saya belum pakai nih. Belum pakai kartunya. Nah sekarang kamu di shuffle, kocok. Ya dikocok, terserah berapa kali. Sambil dipikirkan tentang hal-hal yang mau kamu lakukan di Jepang, rencana kamu. Oke, siap. Lagunya pas loh langsung, apa Stars itu loh. Lagunya loh, kayak menggapai mimpi gitu lagunya loh, sesuai loh sama kartunya. Amin. Dream. Actually sebenarnya memang saya tuh my dream itu memang pengen cobain menetap di Jepang selama setahun tuh kayak gimana gitu. Makanya saya ke sono ya cobanya melalui belajar bahasa sekaligus pengen bisa komunikasi sama orang Jepang. Mungkin bisa komunikasi sama Ayame. Komunikasi. Iya. Gitu. Jadi dari kecil ya udah suka? Sebenarnya sih pas kuliah sih. Awalnya suka nonton anime, dari anime baca manga, dari situ mulai suka budaya Jepang ini keren-keren nih teknologinya, terus karakternya lucu-lucu tadi, makanya kawaii ini ya lucu sekali ya. Apa ya? Ini gue sambil cerita juga ya, karena ini kan untuk informasi aja, saya ini suka cosplay juga, iseng-iseng doang ya. Cosplay for fun. Nah, biasanya yang saya cosplay itu apa? Karakternya Nobita.
karakter Nobita sama pernah ada satu karakter yang pakai kacamata juga gitu. Nah, setiap kali orang ngelihat saya itu, ih lucu banget, ih kawaii. Bahkan saya pernah cosplay jadi Nobita di Jepang, pernah. Jadi nanti fotonya dimasukkan ke sini. Iya, acara Shibuya Halloween. Jadi kalau di Jepang kan ada Halloween party di kota Shibuya. Jadi satu kota tuh semua pada cosplay. Nah, ini lucu banget deh. Nah, saya waktu itu cosplay jadi Nobita. Kalau aku nanti teman-teman kayaknya aku bisa deh cosplay jadi tarot reader. Banyak perlengkapannya, udah nggak usah. Reader ada cosplay juga ya. Oh pakai. Kan kalau Halloween mesti kadang-kadang tematik, misalnya kayak pakai witches atau gypsy. Oke, sekarang kita split dulu ya. Oke, kita mau lihat apa yang akan terjadi dengan Budi selama dia berada di Jepang. Kamu boleh ambil, kita pakai tebaran standar. Jadi dalam tarot itu ada yang namanya tebaran. Split. Nah, jadi aku akan mengambil 3 kartu. Jadi kita mau lihat di past seperti apa, di present seperti apa, di future-nya seperti apa. Past, present, future. Standar lah, tebaran standar. Oke, silakan diambil 3 kartu. Ini ya. Ya, terserah mau yang mana, jangan dibuka, nanti aku yang buka. Satu kartu sini. Ya. Dia sampai gemeteran. Ini pertama kalinya beneran. Santai-santai. Santai, padahal kartunya lucu loh gambarnya. Oh iya. Ini bukan sesuai serem. Oke, aku boleh buka ya? Oke. Wow, bagus sekali. Nah, ini adalah King of Coins. King of Coins. Oke, lucu ada Yuna. Ada anjingnya ini, apa? French Bulldog. Jadi King of Coins ini digambarkan dengan apa namanya? Kamu berangkat ke Jepang itu dengan satu keinginan, kamu ingin mendapatkan suatu keberhasilan, sesuatu kesuksesan. Kan raja kan? Nah, jadi dalam kartu tarot itu ada angka 1 sampai 10, lalu ada apa namanya? Page, ada knight, ada queen dan ada king, sama seperti apa kartu remi kan. Nah, hampir mirip urutannya. Nah, ini adalah yang tertinggi. Jadi sebenarnya kamu pergi ke sana karena kamu menyadari kamu punya keinginan untuk mengejar suatu kesuksesan, ya, baik secara material, baik secara finansial maupun terhadap segala sesuatu yang berharga. Betul. Ya, karena di sini ada koin lambangnya, ya kan, berarti sesuatu yang berharga, betul? Betul. Nah, karena kamu berpikir gini, kayaknya kalau aku bisa pergi ke sana, aku bisa pergi ke Jepang dan sebagainya, kamu merasa akan ada positivity, masa depan bisa lebih baik, gitu ya. Termasuk dari rezeki ya, jadi bisa rezekinya banyak. Gitu. Dan kalau aku lihat di sini, ini kan juga ada ada lambangnya kan, belakangnya ada castle, nih ceritanya adalah rumahmu. Dan kalau aku lihat di sini, kamu didukung oleh keluargamu, betul? Betul. Keluarganya mendukung ya, karena di sini keluarganya mendukung karena keluarga kamu melihat kamu ini adalah anjing. Anjing dilambangkan dengan sosok yang setia. Artinya apa? Keluargamu mendukung karena kamu memang tekun dan bersungguh-sungguh ingin mengejar impian kamu. Jadi bukan cuma yang kayak kan orang ada yang gue sebulan 2 bulan kepengen gitu kan, nanti bulan depan udah lupa, sibuk main gitu. Betul. Jadi saya yang interview ya. Serius betul. Suara tarot ya ini. Sahara. Sahabat suara. Ini kamu berangkat dari situ niatanmu. Nah, sekarang kamu ada di The Fool. Nah, kamu The Fool ini adalah digambarkan sebagai pribadi yang dalam tanda kutip The Fool kan. The Fool itu adalah pribadi innocent. Nah, innocent tapi dia juga bisa berarti kadang-kadang dia abai. Nah, dalam kartu tarot atau kartu remi dia dilambangkan dengan joker biasanya kalau di kartu lain. Joker. Nah, artinya kamu merasa sekarang gini, aku mau ke sana tapi kamu merasa ada sisi deg-degan, kamu bersemangat. Betul. Karena kamu ingin memulai awal yang baru. Tapi di satu sisi kamu juga sebenarnya ada kekhawatiran karena kamu merasa kayak ada nih hal-hal yang aku belum tahu. Nah, jadi kamu takut melakukan kebodohan atau takut melakukan kesalahan. Iya. Bener gak? Karena saya orangnya memang harus pemikir, direncanakan dulu gitu, sampai jelas baru deh gua ngelakuin, biasanya begitu. Tapi nih, kamu lihat deh, ini adalah gambarnya kucing keberuntungan. Jadi gini, awal yang baru di sini juga ada matahari, jadi artinya ada kepositifitan, ya positif ya intinya. Artinya kamu jangan khawatir, namanya memulai awal yang baru, pasti akan ada positif di sini kalau yang aku lihat, dan akan ada keberuntungan juga. Tapi di sini ada awan-awan, kamu masih khawatir. Tapi itu wajar, namanya awal yang baru, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadi beban. Kamu kan tahu bahwa ya sudah, kalau dalam perjalanan nanti misalnya ada kekurangan atau kesalahan, itu adalah proses, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kayak, aduh,
aku jadi worry nih, jangan-jangan nggak berhasil segala macam gitu ya. The Fool itu adalah kartu awal dan akhir. Jadi ini adalah bisa artinya kamu adalah awal dari perjalanan kamu melakukan sesuatu, akan ada hal baru yang kamu mulai. Tapi The Fool juga bisa berarti ada hal baru. Bukan hal baru, ada sesuatu yang juga harus kamu akhiri. Nah, itu Budi sendiri yang tahu jawabannya. Mungkin misalnya contoh ya, awal yang baru dari sebuah kemandirian. Mungkin selama ini Budi di rumah, disupport sama keluarganya. Tiba-tiba harus berakhir masa kemandirian. Biasanya kan bangun tidur, udah dimasakin mama, baju udah bersih. Udah nggak ada mbak. Udah nggak ini. Di sana, wah awal yang udah nggak ada mbak. Udah nggak ada mbak. Makanan juga mesti harus sediain sendiri. Jadi kan akhir dari sebuah kemanjaan. Betul. Bener ya? Tapi kalau aku lihat di sini positivity ya. Tadi kan ada gambar pohon ya. Nah ini juga artinya akan ada proses untuk kamu bertumbuh. Proses. Oke. Benar. Yang terakhir ada kartu The Chariot. Nah ini sangat bagus. Ini salah satu kartu yang melambangkan perjalanan. Nah dia di Chariot ini juga dilambangkan adalah keberhasilan. Nah jadi adalah. Amin. Jadi kalau dia di Rider White dia akan ada gambar jenderal perang. Nah jadi ini adalah keberhasilan, kartu keberhasilan. Keberhasilan jadi gini, merantau dan berhasil. Amin. Nah kamu kan merantau kan jauh dari rumah. Nah kamu harus bisa berhasil dan ini dilambangkan dengan kodok, ya kan? Kodoknya lucu nih, kodoknya udah berhasil gitu ya. Tapi kamu lihat di sini ada lambang kupu-kupu yang banyak. Artinya kan apa? Akan banyak transformasi. Kupu-kupu dilambangkan transformasi. Kita kan ada cycle kan dari ulet ke pompong, kupu-kupu, transformasi dan perubahan. Jadi kamu pergi ke sana akan ada transformasi yang merubah diri kamu jadi sesuatu yang lebih positif dan lebih indah. Wow, amazing. Amin. Tapi kamu harus tetap tenang nih. Di bawah juga ada lotus, ya kan? Lotus itu kan lambang dari kedamaian dan ketenangan. Kamu bisa berhasil asalkan kamu selalu senantiasa tenang. Damai. Gitu. Jadi jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Emang kamu punya masalah dengan kepanikan atau ketakutan atau overthinking? Saya kalau selalu hal yang baru itu tuh selalu gampang panik, gampang takut kayak ini itu karena itu hal yang baru. Kalau saya tuh orangnya kalau udah terbiasa baru saya tenang karena saya udah ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau hal yang baru kan saya masih belum paham apa yang harus dilakukan gitu. Deh nggak apa-apa, nanti dari proses itu kamu bertransformasi sepanjang perjalanan, kamu bisa menjadi lebih baik dan berubah pada saat menjalani itu. Memang udah benar sih, memang udah benar. Di sini kalau aku lihat perjalanannya, memang kamu harus perjalanan. Walaupun sebenarnya kalau kamu di sini, kamu bisa saja sudah cukup sebenarnya Budi. Sebenarnya, tapi kalau untuk perkembangan personal kamu, memang kamu harus bahasanya merantau atau exploring. Explore. Karena kalau kamu di rumah, ya kamu tetap cukup sih. Cuman personal development-nya kurang. Ngerasa nggak? Ini maksudnya di rumah itu yang di rumah di Indo apa yang di rumah di Jepang? Kalau kamu tetap di rumah dalam artian di dalam lingkungan keluargamu, kamu bersama keluargamu, artinya kan kamu didukung sama rumahmu. Iya betul. Betul nggak? Keluarga lah artinya di sini. Nah, kamu nanti akan apa? Kamu bisa berhasil. Aku sih lihat di sini, tapi correct me if I'm wrong, karena aku pertama kali juga ketemu Budi. Keluargamu sudah cukup kok membackup kamu di sini. Tapi kamu mencari lebih dari sekedar finansial. Karena kalau kamu mau cari di sini, kamu mau mencari sesuatu yang berharga yang lain. Exploring. Lebih dari materi ya. Betul. Kamu ngerasa nggak? Kamu mau cari, maksudnya bukan cuma materi nih, mau cari hal di Jepang situ. Iya, bener. Banyak banget hal yang gua ada banyak tujuan goal-goalnya itu kayak bisa dapat koneksi dengan orang Jepang, mungkin bisa berpartnership bisnis sama orang Jepang, mungkin juga gue pengen bisa mengenal lebih dalam tentang budaya Jepang. Dan itu kan jadi self development untuk kamu, pengembangan diri. Bisa mungkin lebih confident kali. Betul. Karena jujur karena kan saya kan ke Jepang itu buat belajar bahasa ya. Pertama kan saya belum bisa komunikasi sama orang Jepang. Kedua itu yang membuat saya jadi kurang confident, percaya diri. Aduh bisa nggak ya nih Jepang susah, dan di umur saya ini udah nggak muda lagi untuk menghafal itu kayaknya susah gitu. Jadi masih muda. Tahun berapa sih dia masih kecil? 87. Ya ampun, masih. Ya seumur. Tapi nggak kok kelihatannya masih muda banget. Jadi gitu. Jadi memang kekhawatiran seperti itu sih memang ada. Nggak apa-apa, jadi developing lagi. Wow. Ini baru 3 kartu ya? Baru 3 kartu. Mau berapa Pak? Kita bukain. Ya itu yang tadi nasihat hidup sama kisah mungkin cinta, karena ini buka-bukaan sedikit ya. Sampai saat ini tuh saya belum pernah
pacaran. Girls, you are outsider. Jangan lupa untuk di komen. Mungkin ada Sahara. Sahara, aku punya konten baca kartu tarot. Sahara. Mungkin suka cowok-cowok Jepang. Ya suka cowok Jepang-Jepangan. Nah. Oke. Atau ibu-ibu juga. Wibu, nanti diajak makan takoyaki loh sama dia. Takoyaki. Oke, mau apa bacaannya? Oke. Jodoh. Ih, langsung semangat. Lu kepo lo ya. Emang nggak kepo? Ya gue juga penasaran jujur. Oke. Untuk nasihat untuk jodoh ya, Jodoh boleh ya. ambil satu kartu dulu. Satu aja. Nah, ya, satu kartu dulu. Oke. Untuk perihal jodoh, wow, The World, bagus sekali. Apa nih The World? Betul. Nah, ini gambarnya adalah sebenarnya memang benar. Ini namanya laut kan. Laut. Kamu memang harus mengeksplor perasaanmu karena di sini tanpa sadar, kamu itu masih apa ya? Kamu itu masih banyak seperti lagunya Doraemon benar. Kamu tuh masih ingin begini, ingin begitu. Benar nggak? Sehingga kamu tidak berkonsentrasi terhadap masalah jodoh. Karena kamu merasa jodoh adalah ini kan satu lingkaran, kamu merasa jodoh itu adalah nanti kalau semua sudah terlengkapi, kamu baru menemukan jodoh. Kamu berpikirnya seperti itu, betul nggak? Ini Kak Sora bisa baca pikiran saya ya. Saya jadi bukan tukang tarot gimmick jadi ya. Jadi ini memang benar. Karena jujur itu saya tuh yang tadi saya bilang, saya tuh kepengen ke Jepang. Begitu saya udah bisa ke Jepang, barulah saya fokus ke jodoh. Karena di pikiran saya sekarang, ya I'm sorry, mungkin tiap orang berbeda-beda ya. Karena kalau misalnya udah punya pasangan, apalagi udah married, apalagi udah punya anak, itu udah susah dengan deal dengan yang passion saya ini yang ke Jepang itu. Apalagi punya anak gitu, udah nggak mungkin bisa gitu, makin susah. Nah sekarang ini kan saya masih sendiri, belum ada tanggung jawab yang lebih besar. Makanya kalau saya belum yang ke Jepang itu tuh kayaknya ada yang kurang dan saya tuh belum siap untuk merit. Betul. Kelihatan di sini kartunya. Perasaan kamu tuh jadinya bukannya nggak mau, perasaan kamu jadi tidak stabil terhadap. Kadang kamu suka nih sama orang, tapi kamu jadi kayak udah deh aku nggak yakin, nggak usah jangan maju dulu gitu. Perasaan kamu tuh kayak bercampur aduk gitu. Kamu pengen punya pasangan, tapi di saat yang bersamaan kamu juga ingin mengejar mimpimu. Nah ini The World itu kan juga bisa artinya energi dari semesta. Semesta ini memberikan energi kepada kita. Jadi ketika kita energinya nggak kasat mata ya. Jadi gini, ada pernah dengar law of attraction ya. Ketika apa yang kita konsentrasikan, kita tarik, itu akan kita dapatkan. Nah, kamu sekarang energinya tidak menarik cukup kuat untuk masalah jodoh. Karena perasaanmu masih tidak menentu. Iya. Gitu. Karena jujur, saya tuh nggak terlalu khawatir tentang jodoh. Kan dalam arti gini, kan orang kayak, aduh, gila gue udah umur segini nih, gue masih belum dapat pasangan yang hidupnya, aduh. Nah, jujur gue nggak ke situ. Karena kamu fokusnya bukan itu. Iya, gue lebih fokusnya ke yang kalau misalnya gue bisa ke Jepang setahun, then I can fokus untuk yang jodoh. Jadi tapi boleh lah ya kalau ada cewek-cewek yang mau kenalan. Tidak Nanti saya minta teman saya yang followernya 12K lebih dia. Tidak, waduh, gila berapa kali lipatnya gue. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Gue bukan berarti kayak hati gue tertutup gitu. Bukan, cuman karena kamu tidak menarik energi yang cukup dan perasaanmu kamu masih fokuskan terhadap hal yang lain. Benar. Tapi aku lihat ini, nanti akan ada periode waktu ya benar kata kamu, setelah kamu udah selesai sekolah, aku lihat mungkin ya bisa sekitar 1 tahun atau 2 tahun dari periode pencapaian yang sudah kamu targetan tuh berhasil, kemungkinan bisa ketemu seseorang. Amin. Dengan catatan buka diri dan cari ya. Iya, buka diri dan cari, benar. Jadi jangan yang kayak, aku dapat kak ya, tapi kerjanya tiap hari di rumah aja, nggak kemana-mana. Gitu. Karena bener, jadi sekarang ini saya pasif. Pasif. Karena emang yang tadi kakak bilang, saya nggak terlalu fokus nyari. Nah, padahal ini kok ada beberapa juga yang mungkin cukup, mungkin ya bukan dibilang suka ya, mungkin ada yang pernah deket. Pernah ada yang deket gitu ya. Ada kan teman-teman yang sebenarnya deket atau mungkin udah mulai suka tapi kayak masih nggak yakin gitu. Karena kamu sinyalnya kan juga masih kedip-kedip. Memang bener sih. Ada ya beberapa ya. Memang bener, saya nggak terlalu. Kalau aku lihat sebenarnya ada beberapa lah. Gitu. Oh gitu. Oke. Menarik. Ini satu kartu aja ya. Oke. Terus sekarang apa lagi nih? Apa? Mau nanya apa lagi? Biasa apa lagi sih nasihat ya? Boleh terakhir mungkin. Terakhir ya. Nasihat. Oh sorry. Kartunya bagus-bagus semua. Sebelumnya saya mau nanya deh. Jadi ini kenapa kalau yang tadi itu 3 kartu, ini 1 kartu ini emang
Kan ada caranya atau gimana nih? sebenarnya tergantung tradernya. Kamu mau pakai spread dari awal bisa, atau kalau kamu ini kan tambahan, aku modifikasi. Oh, tapi Gitu. sebenarnya kalau ini contoh ya, kalau misalkan yang soal love itu bisa 3 kartu bisa juga gitu. Bisa mau 10 juga banyak. Tapi kalau yang satu ini artinya in the present ya. Maksud Kayak pesen. lebih kayak pesen, maksudnya apa sih Oh. yang menjadi kendalanya tuh kenapa sih? Aku lihat sebenarnya berarti bukan nggak ada, tapi Iya, semesta iya. itu menangkap energi kamu belum secara komplit. Paham, gitu. paham. Energinya ini nih, kartunya langsung nurut sama dia, langsung masuk. Serius? Udah cocok. Emang Kartunya emang, cocok. emang pernah ada energi yang nolak gitu maksudnya? Kadang-kadang ada kartu yang ketika sudah dibeli pembacanya merasa kurang bisa ngebaca kartunya. Bisa gitu ya? Ada. Wih, jadi tergantung orang ya ini? Tergantung orang sama cocok-cocokan jodoh-jodoh. Wow, oke. Sama kayak kamu beli buku kan, kadang-kadang kita oh bagus sih bukunya, pas udah baca kok kayaknya kurang suka bukunya gitu. Ya kan, tapi ternyata si ini suka baca gitu. Menarik ya Heeh. benda itu. Tapi karena kartunya ringan juga sih. Kartunya ringan jadi Iya. energinya ringan mau masuk. Ini benar ringan. Oke, sekarang mungkin nasihat hidup ya, Nah, nasihat untuk kamu secara general ya. secara general ya. Ya, ini deh. Oke. Nasihatnya adalah Queen of Swords ya. Queen of Swords adalah dilambangkan adalah kamu kan sebenarnya adalah seseorang yang aku lihat sisinya banyak lembut. Ya. Ya, kamu banyak lembut sisinya. Ya, jadi kamu sebenarnya memang lebih pasif orangnya. Nah, cuman di sini Queen of Swords adalah melambangkan komunikasi. Komunikasi atau berbicara. Nah, di sini dilambangkan adalah kamu nasihat untuk Budi Ya. untuk bisa memperbaiki gaya kamu berbicara atau gaya kamu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke? Harus ada nih, dia duduk di atas kupu-kupu. Nah, bener kan? Ini kupu-kupu. Kok mirip sama yang tadi ya? Bener. Mirip Kupu-kupu sama kan? yang ini ya? Bener, tuh. Kupu-kupu, ketemu kupu-kupu. Nah, Oke. nyambung kan? Oke. Nah, ini artinya ada gaya komunikasi atau gaya berbicara kamu atau mungkin pikiranmu, karena ini sword itu dilambangkan dengan pikiran atau komunikasi. Oke. Yang harus ditransformasi, harus dirubah. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini sepertinya kadang-kadang Budi itu menjadi sering sulit untuk terbuka sepenuhnya. Kamu masih ada kayak sisi menahan diri atau menyembunyikan Ya, ya. ya. Kamu seperti kurang bebas dan kurang maksimal dalam mengutarakan isi pikiranmu atau mengkomunikasikan apa yang kamu pikirkan. Betul? Ya. Kamu kayak nahan, overthinking. Nanti kalau aku sampein kayak gini dia bisa terima nggak? Kalau Betul. aku sampein kayak gini dia paham nggak? Nanti Iya. salah paham nggak dan Iya, sebagainya. iya. Nah, sedangkan kamu harusnya menjadi sosok yang bisa lebih tegas, lebih tajam, itu lebih dia. bisa menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Iya. Isi kepalamu yang mau kamu sampaikan ya kamu sampaikan. Ya, Intinya ya. gitu sih. Oke. Memang benar, emang saya ini kurang gitu tegas dalam menyampaikan ini gitu. Karena saya lebih mengutamakan perasaan orang lain. Oke. Terus kamu takut kan? Kamu takut bahwa perasaan kamu itu belum tentu bisa diterima. Iya. Betul. Oh. Itu yang aku lihat sih. Dilihat dari sini, oke. Betul. Karena kamu lebih pakai perasaan kadang-kadang. Memang benar. Gitu. Jadi berhati-hati. Sebenarnya bagus sih. Kamu jangan dibablas semua. Cuman kadang-kadang kamu harus menjadi Sosok. ya udah tegas aja, jujur Pokoknya aja. gini aja lah. Jujur aja. Jadi jangan pakai kayak yang nggak enak hati. Nah, ujung-ujungnya nggak enak hati kamu belum tentu baik di kemudian hari. Iya. Maksud Iya. kamu nggak enak hati, tapi ternyata jadi malah makin parah. Ngerasa nggak selama ini? Pernah ngerasa gitu. Komunikasi sih intinya Oke. sama isi pikiran. Bener komunikasi. Wah, ini gila. Menarik ya. Ini Padahal kartunya lucu-lucu loh. Lucu-lucu. kok bener ya? Gue bingung asli. Bener loh. Oke. Udah ya. Mungkin kayaknya itu seperti secara garis besar gitu kali ya. Iya. Kartu tarot ya. Jadi gimana perasaannya dibaca sama sholat tarot? Kok jadi kayak konten sholat tarot? Gak apa-apa, tapi ini bener sih apa yang diomongin Kak Sora ini everything bener. makanya gue kaget beneran. Ini Kak Sora bisa baca pikiran gue. Padahal ini di pertama kalinya nih saya ketemu dengan Kak Sora. Pertama kali dan gue nggak pernah beberin, nggak pernah cerita segala macem gitu. Iya. Jadi Saya tidak mendapat bocoran dari manapun. iya makanya. Oke. Wow, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih Sama-sama, udah Budi. mau dibacain kartu tarot buat saya juga secara Iya. personal. Semoga Budi sukses ya di pergi Amin. ke Jepang. Kita doakan teman-teman. Amin. Biar Budi makin baju Amin. ke Jepang. Biar kita pulang dikasih oleh-oleh ya, Mbak ya. Kita
minta oleh-oleh ya. Ada- Manekin Neko nanti ya. Manekin Neko. Oh iya. Sama mungkin kita dibawain mochi. Waduh, macam Padahal kalau dari Bogor juga ada kalau mochi masuk Sukabumi. beda, rasanya beda. Oke, so itu dia guys, so videonya. So, thank you so much guys for watching, and please like, comment, and subscribe di YouTube channel ini Budi Kun. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya, sosmednya, YouTube-nya channel Sora Tarot ya. Iya, nanti dikasih linknya di bawah. Nanti linknya ada di bawah saya. Arigatou Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mbak. Mas. Ya, bye-bye.